tetapi kalau ternyata tidak ada tanda-tanda semacam itu, maka itulah dikiaskan kepada Pak Akmilu Sya'bana Thalathina Yawma. Artinya ini sebagai satu ilustrasi. Kalau gitu, yang laki-laki sempurnakan umur 15 tahun sudah balik dia. Sempurnakan seorang perempuan umur 9 tahun balik. Kalau belum ada tanda-tanda yang lain. Jadi dihitung daripada kapan dia memiliki harta itu. Lalu kalau ditinggalkan, misalnya sampai 15 tahun sudah ini dapat dikeluarkan zakatnya total. Semua 15 tahun itu bisa nggak diperkirakan perkembangannya sejak kepemilikan masih dalam rahim sehingga anak ini berumur 15 tahun. Berapa kali perkembangannya? Maka itu semua diperhitungkan. Kalau dia mau bertobat daripada dosa yang disebabkan oleh karena dia tidak membayar zakat, jadi harus diperhitungkan semuanya. Nah setelah itu barulah dia bertanya tentang bagaimana cara pengeluarannya daripada para ulama yang ada itu pada saat dia wajib. Ini harus dipelajari karena tanpa pelajaran akan bisa diketahui nanti asal orang sudah keluarkan. Dia belum tahu berapa nisabnya padi, berapa nisabnya emas, berapa nisabnya perak, dia tidak tahu. Karena semangatnya ingin beribadah, maka tanpa dia tanya tentang gimana, dia tidak tahu. Karena semangatnya untuk beribadah, akhirnya dilaksanakanlah sesuai dengan keinginannya tanpa ada tuntunan daripada orang-orang yang memahami agama. Maka kalau demikian itu caranya melakukan, maka dia tidak diterima mardudatun la tuqbalu. Karena itulah sebabnya jangan sampai amal kita lebih banyak daripada ilmu. Kata-kata ini kadang-kadang berarti kita boleh tidak mengamalkan ilmu. Bukan itu maksudnya. Kita wajib berusaha lebih banyak ilmu daripada amal. Supaya gimana? Jangan sampai ada amal kita yang kita lakukan tanpa dasar ilmu. Karena memang ilmu itu ada yang langsung kita praktikkan yang dinamakan ilmu ma'al. Ada juga ilmu yang tidak langsung kita praktikkan karena dia ilmu hal. Kemudian ada ilmu-ilmu yang memang sekedar dia jadi ilmu karena tidak ada tempat kita mengamalkan dia. Maka itulah sebabnya maka memiliki ilmu yang banyak walaupun tidak semuanya bisa kita amalkan, itu akan sangat bagus daripada punya amal yang sangat banyak tetapi tidak didasarkan dengan ilmu. Mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Zakat merupakan rukun Islam yang paling tidak banyak dibicarakan, zakat. Akhirnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia dititipi oleh Allah Ta'ala sekian persen daripada apa yang ia peroleh itu, tidak sadari, akhirnya tidak dikeluarkan zakatnya. Apabila sampai dia jatuh miskin, tidak ada juga data-data bahwa dirinya mengeluarkan zakat, maka kalau memang hartanya masih ada, boleh kita zakatkan setelah dia tua bangka, setelah dia meninggal sekalipun, atas nama dia. Nah ini cara untuk mengatasi dosa-dosa yang disebabkan oleh karena zakat dan ditinggalkannya. Amal hajju dan adapun haji, fa in kana qad istata'a fi ba'di sinin, fa in kana qad istata'a, maka jika ada dia sungguhnya telah kuasa, telah mampu, fi ba'di sinin pada sebagian tahun, walam yumtik lahu al-khuruja, dan dia tidak mengeluarkan baginya untuk apa, tidak menginfakkan baginya untuk keluar. Wal ana kada pelasa, artinya begini, di saat dia mampu dia tidak mau untuk berhaji. Menyatakan ini.
Jadi pada saat dia mampu, dia tidak mau berhaji. Wal anak kada aplasa, dan sekarang ini sudah muflis. Muflis itu artinya adalah orang yang lebih banyak utang daripada aset. Asetnya hanya 1 juta tapi utangnya 100 juta. Itu termasuk salah satu daripada 5 yang majura. Alaihil khuruj, maka wajib atasnya keluar walaupun dia sudah jatuh miskin. Walaupun dia sudah jatuh miskin. Fa'ilam yakdir mal iflas, maka jikalau dia tidak mampu karena dia muflis, alaihi ayat kasibah, maka wajib dia apa? Berusaha minal halal, daripada usaha yang halal. Hadrazani, sekedar untuk menjadi bekalnya berhaji itu. Kita jatuh miskin ini, tetap saja dia ditunduk. Fa'ilam yakun lahu kasbun, maka jika tidak ada baginya usaha, wala malun, dan tidak ada milik harta, fa'alahi ayas ala nas, wajib dia minta kepada orang ngemis caranya. Diwajibkan dia ngemis supaya dapat uang untuk berhaji. Dia sarifa ilahi minal, supaya yusrafa ilahi, supaya ditasarrufkan kepadanya minaz zakat, daripada zakat, supaya nanti orang-orang yang berkewajiban zakat itu memberikan zakat kepada orang ini, supaya dia kumpulkan, diberikan zakat sekian, terus dia tabung. Awis sadaqah atau sadaqah ma yahudu bihi, yaitu adalah apa yang bisa dia berhaji dengannya. Jadi itu ditabung. Fa innahu in mata qabla al-hajj, maka sesungguhnya jika dia mati sebelum berhaji, mata asya, mati durhaka. Mati durhaka. Qala alaihi salam, bersabda Rasulullah SAW, "Man mata wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Siapa saja mati padahal dia belum berhaji, maka hendaklah dia mati. Kalau dia mau mati Yahudi silahkan, kalau mau mati Nasrani silahkan. Dalam satu riwayat Majusian, kalau dia mau mati Majusi silahkan. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Man kanat lahu sa'atun khamsa sanawatin bi ay yahujja wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan aw nasraniyan aw majusian." Siapa saja dalam rentang waktu 5 tahun dia termasuk mampu berhaji, tapi tidak mau berhaji, tidak mau ya. Artinya kalau mau kan berbeda. Sekarang misalnya kan dia mau, tapi harus nunggu lagi 10 tahun. Dia sudah buktikan kemauannya, dia nyetor. Sampai 10 tahun belum dia dapat, mati. Dah termasuk dalam saat ini. Karena dia mau. Nah ini yang bahaya, dia tidak punya mau. Dan tidak punya mau. Di saat dia mampu. Nah kalau tidak mampu selamanya ya. Justru mau ini yang penting. Makanya nanti misalnya ada orang mau ya. Orang mau tapi selamanya dia tidak mampu. Itulah orang-orang yang nanti dari kiamat buka rapotnya, banyak pahala haji. Sampai dia mau kembalikan kepada Allah, "Ya Allah, ini bukan rapot saya ini. Kenapa kau bilang bukan rapot kamu? Saya tidak salah alamat memberikan rapot." Begini masalahnya, Allah kan saya tidak pernah berhaji, kenapa pahala haji di sini banyak sekali? Saya tahu itu, katanya. Yang punya nilai adalah ini, keinginanmu itu. Keinginanmu saya tahu kau tidak mampu. Ada yang tidak pernah ke Lembang saja, tidak pernah. Tidak mampu ke Lembang, apalagi ke Bali, apalagi mau berhaji. Tapi dia tetap ingin. Setiap tiba musim haji dia ingin untuk berhaji sampai nangis dia ingin, tapi tidak mampu. Nah orang semacam ini nanti pahalanya saja yang kelihatan. Dicatat pahala haji, pahala haji, pahala haji, pahala haji. Dan yang susahnya dia punya dia punyalah, diberikan kemudahan harta oleh Allah, tapi dia tidak mampu. Dia tetap dituntut itu sampai dia jatuh miskin. Seperti tadi, kalau dia jatuh miskin wajib dia berusaha menimbun uang untuk bisa berhaji. Kalau dia tidak punya usaha karena tidak ada tempat dia bekerja, wajib dia ngemis.
Ada orang-orang yang wajib zakat, mereka dapat haji. Walaupun orang bilang, mau dia mampu dendek, perintah kemis-kemis, tak boleh bilang gitu. Karena ini orang tidak tahu kan orang itu. Kamu tidak tahu saya pernah wajib dulu. Dan sebab kemampuan saya banyak, sekarang juga saya tetap wajib. Maka untuk bisa wajib ini saya wajib hukumnya minta-minta ngemis. Kalau pada saat itu misalnya tahu insyaallah taala mangan doang di mau dan jelu hari ingin berhaji tahun insyaallah taala masa dia dengan apa insyaallah taala berarti dia belum menjalani syarat. Kalau begitu silakan mau mati Yahudi, mati Nasrani atau Majusi. Wal ajzut tari'u ba'dal qudrati. Sedangkan kelemahan yang datang setelah mampu, la yasqutu anul haji, tidak gugur daripada haji. Artinya ketidakmampuannya dia yang datang karena dia dulu mampu, kemudian tiba-tiba dia bangkrut, akhirnya tidak mampu, tidak bisa menggugurkan kewajiban berhaji, kata beliau. Jadi keadaannya yang berubah 180 derajat, yang tadinya mampu menjadi tidak mampu sama sekali, tidak menggugurkan kewajiban berhaji. Pada tariqu taftishi anit ta'ati wa tadarrukiha. Maka ini adalah merupakan jalan memeriksanya, menelitinya daripada perbuatan-perbuatan dan mendapatkannya. Ini contoh yang diberikan oleh beliau, bahwa kira-kira apa yang menyebabkan dia dapat dosa. Wa ammal ma'asi, dan adapun maksiat-maksiat. Fayajibu, maka wajiblah ayub tasha, bahwa dia atau ayat tisha, bahwa dia meneliti min awwali bulughi, dari awal baliknya. Karena apa? Ini adalah syarat wajib mukallaf itu kan balik Islam berakal. Nah, kalau dalam segi harta bukan baliknya dia, tapi kemampuan hartanya ada sedisap atau enggak. An sam'ihi wa basari, daripada pendengarannya dan kelihatannya, wa lisani dan lidahnya, wa batni dan perutnya, wa jadi dan tangannya, wa rijlihi dan kakinya, wa farji dan paratnya, wa sa'iri jawarihi dan semua anggotanya. Artinya begini, ada 8 di perhitungan anggota kita yang potensial mendatangkan dosa. Ada 8 banyaknya. Berarti semuanya anggota yang 8 ini paling tidaklah 7 lah. Anggota yang 7 ini masing-masing potensial menyebabkan kita dapat dosa. Ada orang yang dapat dosa lantaran mata salah memandang. Ada orang yang dapat dosa lantaran telinga salah dengar. Ada orang yang dapat dosa lantaran tangan salah memegang. Ada orang yang dapat dosa lantaran kaki salah melangkah. Ada orang yang dapat dosa lantaran lidah salah ucap, dan seterusnya. Sehingga itu diperhatikan. Kira-kira saya dapat dosa dengan sebab lidah berapa ya? Saya dapat dosa dengan sebab mata berapa? Saya dapat dosa lantaran telinga berapa? Semuanya zuru pijami ayami, kemudian yang memandang pada semua hari-harinya, wa saati, dan jam-jamnya sekalipun. Wa yufassilu inda nafsihi, dan ia wa yufsilu wa yufassilu, dan ia memisahkan di sisi dirinya sendiri dewana ma'asihi, yaitu catatan-catatan daripada maksiatnya. Bila dicatat kemaksiatan itu, hatta yaqlu ala jami'ah, sehingga dia bisa melihat semuanya. Sigariha wa saghairiha wa kabairiha, baik dosa-dosa kecilnya dan dosa besarnya. Summa yanzuru, dia kemudian memandang padanya, fama kana min dzalika bainahu wa bainallah, maka apa yang ada daripada semua itu yang ada antara dirinya dan antara Allah. Jadi yang melanggar hak Allah saya. Bidhaitu la yata'allaqu bi muzlimatil ibad, dengan sekira-kira dia tidak berkaitan dengan menzalimi orang lain, menzalimi hamba, tidak menzalimi manusia maksudnya. Jadi semata-mata berkaitan dengan Allah.
kanazrin ila ghairi mahramin, seperti memandang kepada yang bukan mahram. Laki-laki memandang perempuan yang bukan mahramnya, mahramnya orang yang diharamkan. Nikah masalah haram nikah. Wa qu'udi fi masjidin, kemudian duduk di masjid ma'al janabah, dalam keadaan mengandung hadas janabah, dia duduk di masjid. Bama mushaf bi ghairi wudu'in, atau menyentuh mushaf tanpa wudu. Ini kan banyak orang yang meremehkan sekarang ini. Banyak orang yang remehkan, dilarang, tidak dilarang. Yang namanya la masuk ilal mutahhar itu nutu di lahir mahfuz, warna lahir mahfuz. Makanya itu lain sekali Al-Quran sekarang ini dan Quran dulu. Kalau Al-Quran yang dulu itu selalu di punggungnya itu dituliskan la yamassu ilal mutahharun. Kalau sekarang ini Al-Quran Malik, Al-Quran Rahman, Al-Quran Kasih, tidak ada la yamassu ilal mutahharun karena sudah dianggap ente. Dia kan menganggap bahwa Al-Quran ini kan sama saja dengan Quran jadinya. Tidak bedanya. Nah, jadi Imam Ghazali menekankan kepada kita, termasuk salah satu daripada yang menyebabkan kita berdosa itulah menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Tanpa wudu. Ba'tiqadi bid'atin, dan mengiktikadkan suatu bid'ah, wasul bihamrin, dan minum khamar, wasama'il marahin, dan mendengarkan sesuatu yang melalaikan, wagari yang lainnya. Zalika mimma la yata'allaqu bimazalimil ibad, dan semua ini adalah tidak berkaitan dengan menzalimi hamba. At-taubatu anha bin nadmi, maka taubat daripadanya dengan menyesal, wa tasri, dan menyesal anha alaihi atasnya, babi ayyahsiba miqdarha, dan bahwa dia menghitung ukurannya. Berapa kali dia menyentuh Al-Quran tanpa wudu? Berapa kali dia masuk masjid dalam keadaan janabah? Ini janabah yang disebut, kenapa tidak disebut haid dan nifas? Qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Kenapa? Karena haid nifas itu adalah termasuk dia hadas akbar. Jadi di sebagian kitab hadas itu ada 3. Ada hadas asghar, ada hadas ausak, ada hadas akbar. Dari mana klasifikasinya? Dari larangan melakukan. Misalnya kalau kita kentut, kita kencing, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh sholat, tetapi kita masih bisa melapaskan Al-Quran, masih bisa kita naik ke masjid kalau kita menanggung hadas kecil ini. Yang kedua, hadas ausak, hadas pertengahan. Hadas ausak ini hadas janabah. Janabah itu bisa dengan sebab inzal, bisa dengan sebab apa? Dengan iltiqaul khitanain, janabah. Kalau dibandingkan larangan terhadap orang janabah dibanding dengan orang yang sekedar kentut dan kencing berak, maka lebih banyak. Yaitu dengan janabah. Kalau janabah nggak boleh naik ke masjid, nggak boleh naik ke masjid, nggak boleh melapaskan Al-Quran kecuali kalau kasat zikir, tapi masih boleh melakukan hubungan suami istri. Nah kemudian kalau haid dan nifas, di samping yang tadi tidak boleh, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid dan nifas. Ini sebabnya dikatakan paling besar. Kalau yang pertengahan itu saja diharamkan naik masjid, apalagi yang paling besar ini itu qiyas aulawinya. Itu qiyas aulawi. Kadang-kadang kita diajarkan dia kaidah misalnya, kaidah. Maka kadang-kadang ada babul iktifanya, ada qiyas aulawinya, ada al-wasail hukmul maqasid, ada al-wasail hukum maqasid. Majaz mursal min itlaqi ma yakunu iradati makana wa iradati makana min itlaqi makana iradati ma yakunu, dan banyak yang qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Kemudian termasuk sudah itu
al-wasail hukmul maqasid, lil wasail hukmul maqasid. Ini banyak kaidah-kaidah yang dipakai. Kadang-kadang disebutkan ittifaq. Tadi kalau di situ tidak disebutkan dosa naik masjid lantaran haid dan nifas karena dia adalah termasuk hadas yang akbar, sedangkan yang ausatnya saja sudah dilarang, apalagi yang akbar. Qala musannif rahimahullah ta'ala min haitsul kibari wa min haitsul muddati, dari ukuran besarnya, dari ukuran masanya, wa yatlubu li kulli ma'siyatin minha, dan dituntut, wa yutlabu dan tuntut bagi setiap maksiat itu minha hasanatun tunasibuha, yaitu kebaikan yang menyamainya atau sebagai imbalannya yang menyandinginya. Ayati minal hasanati bimiqdari tilkal sayyi'ah, maka hendaklah dia mendatangkan kebaikan-kebaikan dengan syukuran itu si kejahatan-kejahatan. Akhzan min qauli ta'ala, karena mengambil daripada qauli sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'ata al hasanata tamhuha. Takutlah kepada Allah di mana saja kau berada, lalu iringi setiap kejahatan dengan kebagusan. Niscaya pahala kebagusan itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa daripada kejahatan. Bal min qauli ta'ala, bahkan dari firman Allah Ta'ala juga, innal hasanati yuzhibnas sayyiati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan akan dosa-dosa kejahatan. Jadi diimbangi, artinya disikat adalah lawannya. Misalnya apa yang dicontohkan di sini, ayuqab piru sama al-malahi, maka hendaklah dia menghapuskan dosa lantaran mendengarkan suara nyanyian yang melalekan. Dengan apa dihapuskan? Bisama'il Qur'an, dengan mendengarkan Al-Quran, wa majalis zikri, wa bi majalis zikri, dan duduk di tempat-tempat zikir. Ya Allah, memang seperti itu ya. Kita seringkali tidak ingat bahwa kita sedang menikmati dosa dengan sebab telinga. Apabila dia menyebabkan kita lupa kepada Allah, dosa sudah itu. Dosa. Kecuali kalau dia di samping kita nikmati, menyebabkan kita ingat kepada Allah daripada Rasulullah, maka itu pahala. Tapi kalau menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala, dosa. Maka oleh sebab itu wajib kita paksakan diri. Ada seorang ditanya, kenapa kok Anda memaksakan diri untuk jadi seorang muslim, lalu paksakan diri sebagai seorang yang telah beribadah? Gampang saja dijawab sama orang itu. Daripada saya sukarela masuk neraka, lebih baik saya paksakan diri saya masuk surga. Jadi jawab begitu. Ya, masuk akal. Masuk akal dia gampang. Daripada saya sukarela masuk neraka, lebih baik saya paksakan diri saya untuk masuk surga. Jadi sama dengan tersesat di jalan yang benar itu ya. Misalnya ada orang yang tadinya mau tempat maksiat, tapi dia tidak tahu mana jalannya sampai tempat maksiat itu. Tersesatlah dia sampai di pondok. Ternyata dia di pondok. Ini bukan tempat persalit ya, bukan di tempat orang Arab ini. Bagaimana orang Arab itu? Orang dengarkan aja. Ternyata bagus ini ya. Nah itu ya, tersesat ke jalan yang benar. Daripada kita sukarela masuk neraka, lebih baik kita paksakan diri kita masuk surga. Ya walaupun ya orang hakikat tidak mau mencari surga, yang dicari Allah. Itu makomnya nanti. Kalau kita masih makom syariat, boleh raja dan khaul. Ya nanti lama-lama kita seperti itu juga. Seperti yang saya katakan tadi itu, tak usah cari dunia, tak usah cari akhirat, cari Allah. Niscaya dunia akhirat kita dapatkan. Karena kalau kita cari dunia, cari akhirat, mungkin kita tidak dapat Allah. Kalau begitu, paksakan diri untuk menjadi Allah.
daripada kita sukarela untuk masuk neraka. Qala wa yukaffiru al-qu'uda fil masjidi junuban, dan hendaklah dia menghapuskan dosa-dosa lantaran duduk di masjid dalam keadaan mengandung hadas janabah. Dengan apa dia hapus? Dengan apa dia hapus? Yaitu dengan cara bil i'tikafi fihi, dengan i'tikaf di masjid, ma'al istighali bil ibadah, bersama istighol yaitu sibuk dengan ibadah. Ini cara kita menghapuskannya. Jangan sesuai. Jadi kalau ternyata dosa kita lantaran duduk di masjid, dengan duduk yang mendatangkan dosa lah secara umum. Misalnya di masjid bukan saja duduk lantaran mengandung hadas janabah, tetapi mungkin juga kita bicarakan kejelekan orang, ghibah di masjid, itu juga mendatangkan dosa. Maka bagaimana cara kita mengganti dia, menghapus semua dosa itu? Nah, kalau ini berkaitan dengan orang lain kan, dengan ghibah, wajib minta redo, minta maaf dari bicarakan kejelekannya. Wa yukaffiru min massal mashafi muhditsan, maka hendaklah dia menghapus dosa-dosa lantaran menyentuh Al-Quran dalam keadaan terhadas. Dengan cara gimana? Bikramil mashafi, dengan memuliakan mashaf, wa kasrati qiraatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran minggu daripadanya, wa kasrati takbilihi, dan banyak menciumnya. Nah ini orang sekarang membid'ahkan itu, membid'ahkan orang mencium Al-Quran, mencium kitab, sementara kita diajarkan dari kecil ya, dari kecil bahkan kita diajarkan arihan pun kita disuruh untuk mencium dia dari kecil. Kok tiba-tiba sekarang ada orang yang mengharapkan orang mencium Al-Quran, mencium kitab? Dia anggap orang syirik. Kita mau mencium Allah, tapi di mana Allah? Jadi itu caranya. Jadi banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak mendengarkan bacaan Al-Quran, banyak-banyak mencium Al-Quran. Cara kita bertobat daripada dosa yang kita dapatkan lantaran menyentuh Al-Quran tanpa wudu dalam keadaan mengandung hadas. Jadi banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak mencium Al-Quran. Atau biayak tuba mashafa, atau dia menulis mushaf Al-Quran maksudnya. Wayah winuhu, lalu dia membawanya wakfan sebagai wakaf. Jadi harus dia wakafkan. Itu caranya untuk memuliakan Al-Quran, sebagai caranya untuk menebus dosa lantaran dia menyentuh Al-Quran dengan cara dalam keadaan tidak wudu. Wa yukaffiru syurbal khamri bit tasadduqi, dan hendaklah dia menebus dosanya yang disebabkan oleh karena minum khamr itu dengan bersedekah. Bisyarabin halalin, dengan minuman-minuman yang halal. Misalnya sebotol dia minum arak, maka dia wajib bersedekah paling tidak dengan sebotol aqua atau dengan sebotol tuak manis. Buat atyabu, yaitu artinya dengan minuman halal yang lebih bagus minum daripadanya. Wa ahabbu ilaihi, dan paling dia sukai. Artinya si pendosa ini dia harus menebus dirinya dengan air yang lebih dia sukai. Misalnya apa? Di samping dia memang terlanjur berbuat dosa lantaran minuman keras, tapi selain dia sangat senang minum kopi misalnya, maka dia bersedekah dengan kopi itu atau dengan teh dan lain sebagainya. Wa qadajanya al-ma'asi ghairu mumkin, dan menghitung wa uddu jami'il ma'asi ghairu mumkin, artinya menghitung semua maksiat yang pernah dilakukan itu mungkin tidak mungkin karena terlalu banyaknya. Bagaimana mau diingat-ingatannya? Pada tahun berapa, umur saya berapa? Tidak mungkin. Artinya sangat sulit. Kemungkinannya juga sangatlah sulit. Baik namal maksudus suluhut tariqil mubadati, dan hanya saja maksudnya itu menjalani jalan-jalan yang berlawanan dengan penyebab dosa itu. Seperti tadi itu, dia dengan menyentuh Al-Quran tanpa wudu, dia berarti menghinakan Al-Quran. Maka tebuslah dosa
lantaran memuliakan Al-Quran ini dengan memuliakan Al-Quran. Kalau dia mendapatkan dosa dengan sebab dia minum minuman terlarang, maka wajib dia tebus dengan apa? Menyedekahkan minuman-minuman yang menyenangkan. Fa'inal marada, maka sungguhnya penyakit yu'alaju bididdihi, maka dia diobati dengan lawannya. Harinya yang bisa bertarung dengan itu si penyakit. Kullu dzulmatin irtafa'at ilal qalbi, maka semua kegelapan yang naik sampai di hati dimaksiati dengan sebab maksiat, fala yamhuha, maka tidak bisa menghapuskan dia itu si gelap, illa nurun, kecuali sinar, yarjatu ilaiha bihasanatin tudabiha, yaitu kecuali dengan apa? Sinar yang naik kepadanya, kepada hati itu dengan kebagusan yang berlawanan dengan kegelapan itu. Ya, jadi biasanya memang kalau kegelapan bertarung dengan kebenaran pasti kalah kegelapan. Qul ja'al haqqu wa dzaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi biasanya itu yang namanya gelap itu bisa diusir dengan sinar terang benderang. Sedikit saja sinar akan dapat menghalau kegelapan yang cukup banyak. Karena apa? Karena memang Allah sudah mendesain yang namanya cahaya itu dapat menghilangkan kegelapan. Itu gambarannya. Artinya kalau hati kita itu sedang gelap dengan dosa, maka kita harus hilangkan kegelapan itu dengan sinar perbuatan-perbuatan bagus sebagai pengusirnya. Wal mutadadatum hiyal munasabatu, yang maksudnya dan berlawanan ini di sini adalah yang sesuai dengan apa perlawanannya, seperti contoh-contoh tadi itu. Fakul palidzalika, yang bagi maka karena itu sebaiknya atumhi kulla sayi'atin bihasanatin, bahwa kamu menghapuskan semua kejahatan itu dengan kebagusan, bin jinsiha, daripada jenisnya, lakin tadaruha, tetapi sebagai perlawanannya. Fa'inal bayada yazalu bisawa, yang putih itu bisa hilang dengan hitam. Labil hararah, bukan dengan panas. Artinya bisa misalnya putih itu menjadi kusam, menjadi abu, menjadi kelabu, ya, atau menjadi hitam, tapi prosesnya lama. Tetapi kalau kita pakai cat, langsung sekarang yang putih langsung dicat dengan hitam, hilang hitamnya. Kemudian wal burdah, bukan dengan sebab dingin. Jadi yang namanya putih itu akan sangat lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berubah menjadi hitam kalau kita mengandalkan panas, kalau kita mengandalkan dingin. Tetapi kalau kita pakai warna hitam untuk menghilangkannya, kita akan menjadi hitam. Begitu juga sebaliknya yang hitam. Wa hadzal tadriju wa tahqiqu min at-talattufi, dan ini adalah tahapan-tahapan dan pembenaran-pembenaran daripada pelembutan-pelembutan fitarikil mahwi, artinya cara-cara proses-proses secara bertahap untuk menghapuskan. Ar-raja'u fihi asdaqu, maka harapan padanya lebih dipastikan. Artinya harapan kita besarlah untuk bisa hilang dengan cara perlahan-perlahan akhirnya tipis. Boleh kita langsung itu secara seketika artinya hapus secara total dalam waktu yang singkat. Tentu alatnya harus lebih banyak, Misalnya ketika kita sadar bahwa diri kita mendapat dosa, langsung kita beristighfar, langsung kita bertobat, langsung kita baca Al-Quran, langsung kita zikir, langsung kita bersedekah, langsung kita etikaf di masjid saja. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu. Kalau begitu perlahan-lahan, sehingga kita tidak merasa lelah. Namun pasti, yaitu perlahan tapi
pasti akan bisa berhasil. Bathiqah, yaitu dengan penuh kepercayaan diri dengannya. Aktsaru min bahwa ayuwaziba, yaitu lebih banyak daripada bahwa dia terus-menerus ala nau'in wahidin, atas satu macam minal ibadat, daripada ibadat. Artinya sudah harus kita tahu apa sih penyebab kita dapat dosa ya. Oh, kalau kita dapat dosa lantaran ini, gimana cara pembersihannya? Harus sesuai. Kemudian kalau kita pakai satu sajalah begini, saya tidak tahu itu ya berapa banyak macam dosa yang saya lakukan, tapi karena tidak tahu ini, cukup satu saja cara kita membersihkannya dan menggunakan satu saja, tapi tidak sesuai. Tidak sesuai, misalnya dosa kita lantaran naik ke masjid dalam keadaan janabah. Padahal tadi sudah dikasih tahu. Bertobat, cara membuktikan tobat kita gimana? Etikaf di masjid. Terus sibukkan diri dengan kalimatul thayyibah. Bila perlu apa? Kita bertekad untuk mengadakan pembersihan di masjid. Semua tembok-temboknya kita bersihkan. Kaca-kaca jendelanya, kaca-kaca lampunya bahkan kita bersihkan sehingga tidak ada kelihatan lagi debu. Cara kita untuk mengimbangi dosa yang disebabkan oleh karena kita naik masjid dalam keadaan janabah. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, artinya kalau misalnya sekian macam dosa, hanya satu penawarnya. Dulu ada seorang perawat ya, semua penyakit hanya penisilin jadi obat. Sakit telinga, sakit gigi, suntik pakai penisilin. Tapi kemungkinan karena ia tahu dosisnya maka bisa. Nah, begitu sungguhnya juga macam-macam penyebab kita dapat dosa ini. Kalau kita sulit untuk mengingat-ingat dia saya dapat dosa yang tadi apa ya? Jadi sampai 10 macam misalnya penyebab kita dapat dosa, kita sulit untuk melakukan yang 10 jadi lawan itu. Tapi satu kita lakukan, namun volumenya banyak, kualitasnya bagus. Nah, sambil kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh penyesalan, nanti Allah yang mengaturnya. Itu